Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita di dalam beriman dan juga beramal soleh ini dituntut untuk istiqomah, ya, sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya ketika ada seorang sahabat yang meminta nasihat kepada Nabi SAW. Lalu Nabi mengatakan, Qul amantu billah thumma istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah dan istiqomahlah. Dan istiqomah ini sekali lagi bukan perkara yang mudah. Maka sebagaimana yang dinasihatkan oleh para ulama, di antara kunci yang sangat penting agar kita bisa meraih istiqomah adalah senantiasa kita mengingat kematian dan mengingat kehidupan setelah kematian itu, yaitu kehidupan akhirat yang kekal abadi. Itu adalah kunci supaya kita bisa istiqomah, terutama ketika semangat kita sedang melemah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang surut di dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan ini, maka hendaknya dia cambuk hatinya dengan sejenak dia merenung tentang kematian. Dia merenung tentang kehidupan yang kekal abadi setelah kematian itu. Merenungkan tentang hal ihwal akhirat. Dimulai dengan dia merenung tentang bagaimana alam kubur yang disebutkan di dalam ayat Quran dan juga terutama hadis-hadis Nabi SAW, bahwa ketika seseorang di alam kubur tidak ada yang menemaninya kecuali hanya amalnya. Maka supaya dia ditemani oleh teman yang baik, yang menyenangkan, yang menggembirakannya, maka dia hendaknya memperbanyak amal kebaikan, memperbanyak amal soleh. Disebutkan di dalam hadis Nabi SAW bahwa ketika seseorang itu di alam kuburnya, karena dia adalah orang yang banyak melakukan kebaikan, maka dia mendapatkan nikmat kubur, ditampakkan tempat tinggalnya kelak di surga. Tetapi kebalikannya, apabila dia adalah orang yang tidak beriman atau dia banyak sekali melakukan dosa-dosa, maka ditampakkan kepadanya tempat tinggalnya kelak di neraka. Maka dengan kita memikirkan alam kubur ini, kemudian akhirnya terlecut kembali diri kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga dengan kita merenungkan hal ikhwal setelahnya di alam akhirat. Adanya mizan, adanya hisab, timbangan amal. Bagaimana kiranya ketika kita dihadapkan kepada timbangan amal kita, sementara amal kebaikan kita lebih sedikit daripada amal keburukan kita. Bukankah Allah berfirman dalam Al-Quran, "Faman thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah, wa amma man khafat mawazinu fa ummuhu hawiyah." Maka barang siapa yang timbangan amal kebaikannya itu lebih berat daripada timbangan amal keburukannya, dia berada dalam kehidupan yang diridhoi. Dan siapa yang timbangan kebaikannya itu lebih ringan dari timbangan amal keburukannya, maka dia tempatnya di neraka. Demikian kemudian juga merenungkan tentang sirat yang dibentangkan di atas neraka, dan kita semua akan meniti sirat tersebut. Maka bagaimana keadaan kita jika amal-amal kebaikan kita sedikit? Ya, bukankah Nabi SAW menjelaskan, ya, orang-orang beriman saja ketika melewati sirat itu berbagai macam kecepatan mereka di dalam melewatinya. Ada yang seperti kilat, ada yang secepat angin berhembus dengan kencang, ada yang secepat orang berlari, ada yang secepat kuda balap yang berlari, ada yang sambil berjalan, bahkan ada yang sambil merangkak. Maka pikirkanlah bagaimana nasib kita nanti ketika melewati sirat, sehingga betul-betul kita akan mengenyahkan dari diri kita kemalasan-kemalasan kita, rasa beratnya kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terakhirnya di akhirat itu adalah ada surga dan neraka, maka semua itu tergantung dari amal kita ketika hidup di dunia ini. Yang hidup di dunia ini kesempatannya terbatas dan juga hanya sekali saja, tetapi menentukan untuk bagaimana nasib kita berikutnya di alam yang kekal abadi di akhirat. Maka inilah sekali lagi satu kunci yang sangat
mujarab untuk kita pegang agar dapat melecut diri kita untuk senantiasa istiqomah dalam beriman dan beramal soleh di jalan Allah dan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.